Halo teman-teman dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Melty di sini. Kali ini kita akan melakukan readingan mengenai inner child terluka ya. Jadi kita akan mengecek energi yang berhubungan dengan inner child terluka yang masih tersimpan di alam bawah sadarmu dan mempengaruhi kehidupanmu yang sekarang. Dan di sini kita cek energinya secara umum ya Kak. Kalau ingin melakukan personal reading atau mau mengecek secara bisa cek infonya ya di kolom deskripsi. Oke, kenapa di sini saya ngomong tentang inner child terluka ya? Nah, itu biasanya ada hal-hal atau ada masalah di masa kecil ya, di masa kecil kita yang ini yang paling kuat itu dari umur 4-5 tahun sampai 7 tahun, bahkan bisa masuk ke 8, 9, 10, 12, 13 bisa. Itu yang tertanam di dalam diri kita dan secara nggak sadar ya kita sudah lupa, sudah tidak sadar lagi. Tapi itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan teman-teman di masa dewasa. Begini, saya kasih contoh. Misalkan di masa kecil ya, ada sesuatu yang terjadi di kehidupan teman-teman ya. Misalkan ada orang tua yang toksik, ya bisa salah satunya bisa ibu atau bapak. Ya misalnya kan bapak yang toksik. Kamu selalu mendapat perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang buruk. Walaupun ya mungkin kamu sudah tumbuh dewasa, kadang kamu itu suka melihat pas ada seseorang ya kayak bapak yang sangat menyayangi anaknya. Pas kamu lihat itu, kamu kayak rasanya itu kayak ada reaksi yang muncul ya dari dalam diri secara tidak langsung. Kamu rasanya kayak membenci, kayak nganggap itu suatu yang lebay. Atau contoh lainnya, kamu pas di masa dewasa kayak kurang percaya diri, selalu ya kalau disuruh melakukan sesuatu ya untuk tampil di depan kamu itu nggak percaya diri, selalu menghindar. Ya mungkin di masa kecil kamu mendapatkan perlakuan yang tidak baik ya, dibully atau dicemooh, dihina. Ya itu contohnya. Oke, mari kita lihat ya keseluruhan ya apa saja energi inner child terluka yang masih tertanam di dalam diri kamu. Selalu bijak ya, saya sudah berbicara dari sebelumnya. Karena ini kita cek energinya secara umum, teman-teman. Kita lihat dari kartu pertama. Di sini ya, teman-teman, ada yang merasakan di masa kecil ya, sepertinya kamu itu menjalani kehidupan yang bahagia, yang menyenangkan, menggembirakan. Tapi ketika kamu di dalam kondisi senang, dalam kondisi bahagia, tiba-tiba kebahagiaanmu itu kayak dihancurkan, direnggut. Kamu langsung seperti kayak diabaikan, dibuang. Dan perasaan itu selalu terbawa sampai di kehidupan sekarang. Di masa dewasa, kamu selalu merasa ketidakbahagiaan itu selalu menghantuimu, atau kamu merasa tidak ada kebahagiaan di dalam diri. Ya ini pemicunya. Di masa kecil, kamu merasakan sesuatu hal yang menyakitkan, seperti bencana. Ya, di sini saya kasih contoh ya. Misalkan kamu memiliki keluarga yang ada ibu, ada bapak, tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Mungkin ada perpisahan, perceraian, terus mungkin kamu dititip di orang lain,
Di sini kamu merasa terpukul, merasa kayak kamu itu diabaikan, dibuang ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di kartu kedua. Heeh, luka inner child apa lagi ya? Kita cek. Kita lihat di masa kecilmu, kamu pernah mengalami suatu kondisi ya, berhadapan dengan lingkungan yang toksik, orang-orang yang toksik, dan itu membuatmu sangat-sangat tertekan ya, secara mental. Dan selanjutnya kita lihat lagi, luka inner child apa lagi? Di sini ada yang di masa kecilnya merasakan sesuatu yang ada hubungannya dengan keuangan, finansial. Mungkin merasa ada kemelaratan, kemiskinan, dan itu terbawa di masa dewasa. Kamu selalu menganggap kayak mencari uang ya, atau yang urusannya materi, finansial, kamu selalu merasa itu sulit banget, padahal kamu sudah berusaha. Jadi kamu sembuhkan dulu luka inner childmu di masa kecil, kayak memaafkan mungkin di masa-masa itu, di masa kemelaratan, kemiskinan, kamu hilangkan dan kamu rubah cara pandang, pola pikirmu bahwa hidupmu itu penuh keberlimpahan. Selanjutnya kita lihat lagi, ada teman-teman yang merasakan kesakitan ya, kesakitan dari inner child-nya ini. Ya, di masa kecil kamu pernah merasakan kehilangan seseorang. Bisa ayah, ibu, kakek, nenek, atau kakak adik, orang-orang dekatmu. Kamu merasa kehilangan, mungkin mereka meninggal atau ada hal-hal lain. Dan itu kesedihanmu itu di masa kecil terbawa sampai sekarang. Kamu selalu merasa seperti sepi, merasa hilang, kadang merasa kosong, selalu kayak ada sesuatu yang lalu yang indah yang membuatmu itu selalu sedih, sepi, kehilangan. Jadi perlu disembuhkan ini. Selanjutnya kita lihat lagi ya teman-teman. Di sini juga ada teman-teman yang di masa kecilnya mengalami tekanan ya, secara mental, karena ada konflik, ada permasalahan di dalam kehidupannya ya. Misalnya di keluarga yang broken home, yang selalu ada pertengkaran, atau di lingkungannya yang sangat-sangat beracun. Ini ada konflik permasalahan di masa kecil itu dan membuatmu di kehidupan sekarang suka lari menghindari masalah. Atau kamu kalau lihat ada masalah atau ada konflik itu kamu kayak ada rasa kayak benci, kayak enggak suka, kayak ada sesuatu yang di hati itu kayak rasa kayak sakit banget gitu ya. Itu harus disembuhkan. Dan next kita lihat lagi inner child terluka apa lagi ya. Di sini ada teman-teman di masa kecilnya itu seperti kayak terlalu diatur, terlalu dikekang. Mungkin ada sosok yang hadir di dalam hidupmu itu selalu atur kamu itu kayak seperti kayak melakukan sesuatu itu harus sempurna, jangan melakukan kesalahan. Dan itu terbawa di dalam kehidupanmu. Kamu ya kehidupan dewasa ya. Kamu menjadi terlalu keras sama dirimu, terlalu tegas sama dirimu. Jadi dirimu itu lebih kayak kesannya terlalu kaku. Jadi dikit-dikit itu keras banget sama diri, nggak boleh salah. Kalau bikin kesalahan kekeliruan itu rasanya kayak rasa bersalah banget sampai tertekan, sampai frustasi. Itu dicek dulu, dicek dulu dan disembuhkan dulu luka inner child-nya. Selanjutnya kita lihat lagi, kalau di sini kalau saya lihat ya ada teman-teman
luka inner child-nya ini di masa kecil pernah dibully, ya mungkin kena masalah fisik atau yang lain-lainnya, diejek. Dan sini sangat terbawa di kehidupanmu di masa dewasa ya. Kamu merasa ya insecure ya, gak pede, kurang percaya diri, merasa diri tidak layak, merasa diri kurang. Sembuhkan itu, kamu rangkul, peluk kembali luka inner child, kondisi kamu saat itu, lewat meditasi atau kamu hening, peluk kembali. Kamu bayangkan kembali di masa kecil itu, di saat-saat kamu mengalami kejadian yang menyakitkan itu. Kamu harus lihat sosok kecilmu itu dan kamu rangkul, peluk kembali. Dan ya harus memaafkan dan berusaha menyelesaikan ya, harus menyadari ya mungkin dengan kondisi saat itu ya mungkin dengan cara seperti itu kamu bisa tumbuh menjadi orang yang lebih bijak. Ya kamu bisa lakukan itu ya. Selanjutnya kita lihat ada luka inner child ini yang hubungannya teman-teman mungkin di masa kecil pernah ada sosok di dalam hidupmu itu, ini bisa kayak sosok ya ayah, ibu atau orang lain yang punya karakter kuatnya, memiliki energi maskulin itu yang besar banget ya. Lebih kayak sosok ayah. Orang ini sangat keras. Oh ya Allah, sorry. Orang ini sangat keras, terlalu menekan kamu, mengekang kamu, harus atau bilang kamu harus bikin A ya A, B ya B. Sangat-sangat kaku. Dan di sini kamu merasa benar-benar tertekan, tapi kamu berusaha menyenangkan sosok ini, sosok yang di masa kecilmu ini. Dan ini terbawa ke kehidupan dewasa. Kamu lebih suka menyenangkan orang. Dan malah kalau ada sesuatu yang mau kamu lakukan itu kamu selalu memikirkan gimana kata orang, bukan mendengarkan kata hatimu. Oke teman-teman, kalau ada teman-teman yang mengalami ini di kehidupan masa kecil, sembuhkan ya. The next kita lihat lagi. Di sini ada tentang hubungan ya. Di masa kecil kamu merasa terluka. Apa mungkin orang tua bercerai? Atau kamu dititipin ke orang lain? Ya bisa jadi, soalnya ini tentang hubungan. Dan itu terbawa sampai sekarang. Atau mungkin ada yang kamu perhatikan ya, yang sangat melukaimu, ada yang kamu lihat itu di keluarga dekatmu ya, tentang perselingkuhan, ada maaf ya lebih kayak pelecehan seksual. Itu terpengaruh. Mungkin di kehidupan dewasa kamu akan kalau melihat ada topik-topik seperti itu ya kamu kayak nggak suka, benci, atau malah kamu menginginkan ya kayak orang yang akan datang dalam hidupmu ya, yang menjadi pendampingmu. Kamu tidak ingin orang yang modelnya seperti itu. Itu efeknya dari inner child terluka tadi. Misalkan kamu lihat ada cowok atau cewek yang suka selingkuh atau bermain-main, kamu nggak suka, pokoknya kamu langsung coret, masuk blacklist ya, dari daftar cowok cewek pilihanmu. Ini sangat-sangat terbawa ya. Oke teman-teman, saya kira ya ini ya gambaran energi seputar inner child terluka. Dan kamu bisa gali kembali dan menyembuhkannya. Dan ini ya saya ambil energinya secara umum ya, energi banyak orang, jadi harus bijak dalam menanggapinya. Ada yang pas, ada yang tidak, terus ada yang
masuk ya yang cocok, terus ada yang tidak. Tapi kalau teman-teman ingin melakukan personal reading ya, biar bisa tahu secara jelas, bisa cek infonya di kolom deskripsi. Oke, saya kira ya ini dulu ya tentang inner child terluka. Semoga teman-teman semakin kedepannya semakin positif, semakin kuat, semakin matang. Oke, bye. Sampai ketemu lagi.